Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 28 yang mengatur tentang hak asasi manusia, khususnya Pasal 28D ayat 1, menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Menurut pasal tersebut, berarti hukum harus ditegakkan secara adil bagi semua orang tanpa memandang siapa individu tersebut. Namun, apakah kenyataan di lapangan seperti itu? Mari kita lihat kasus-kasus berikut ini. Kasus yang pertama adalah Idrus Marham. Beliau merupakan mantan Menteri Sosial Republik Indonesia pada tahun 2018 dan mantan Sekretaris Jenderal Partai Golongan Karya. Ia terjerat kasus korupsi proyek pembangkit listrik tenaga uap Riau I. Idrus Marham mendapatkan surat pemberitahuan dari KPK mengenai penyidikan beliau terkait dugaan kasus suap. Pada 24 Agustus 2018 pagi, beliau mengundurkan diri dari jabatan menterinya dan dari pengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar di hadapan Presiden Jokowi. Malam harinya, KPK secara resmi menyatakan Idrus Marham sebagai tersangka kasus suap PLTU Riau I. Selanjutnya, pada 15 Januari 2019, bertempat di Pengadilan Tipikor Jakarta, Idrus didakwa menerima suap sejumlah 2.250 juta rupiah dari pengusaha Yohanes Budi Sutrisno. Uang tersebut diterima oleh Eni Maulani Saragih, mantan Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, demi membantu Yohanes mendapatkan proyek di PLN. Pada 21 Maret 2019, Idrus dituntut 5 tahun penjara dan denda 300 juta rupiah dengan subsidiar 4 bulan kurungan. Idrus dijerat pasal 12 huruf A dan pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Jungto pasal 64 ayat 1 KUHP. Pada 28 Maret 2019, Idrus mengerahkan upaya terakhir dengan menyatakan nota pembelaannya atau yang biasa disebut dengan pledoi. Idrus menyatakan rekam jejaknya dalam dunia akademik dan politik, serta membanggakan diri sebagai salah satu orang yang turut menggelar debat calon presiden pada tahun 2004. Kemudian pada 23 April 2019, Hakim Ketua Sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta secara resmi memberikan vonis 3 tahun penjara dan denda 150 juta rupiah dengan subsidiar 2 bulan kurungan. Namun pada 18 Juli 2019, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperberat hukuman Idrus menjadi 5 tahun penjara. Idrus yang merasa tidak terima dengan keputusan tersebut, akhirnya mengajukan banding ke Mahkamah Agung. Pada tanggal 3 Desember 2019, hukuman Idrus Marham berkurang menjadi 2 tahun penjara dan denda 50 juta rupiah dengan subsidiar 3 bulan kurungan. Mahkamah Agung menilai Idrus lebih tepat dinyatakan melanggar pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Kasus yang kedua adalah pencuri kayu manis. TM yang merupakan warga Kecamatan Windusari dan NA yang merupakan warga Kecamatan Bandongan mencuri 2 karung kayu manis di wilayah Kabupaten Magelang di lahan milik perhutani di kawasan Gunung Sumbing, Desa Jetis, Kecamatan Selopampang, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Jadi modusnya para tersangka memasuki areal pihak perhutani, kemudian memotong dan mengambil kulit daripada pohon tersebut, yaitu kulit kayu manis. Kemudian setelah diambil, dikumpulkan, dijadikan satu. Kemudian rencananya kulit kayu manis ini akan dijual, namun sebelum dijual berhasil kita
Salah satu tersangka mengaku melakukan tindakan tersebut karena terdesak kebutuhan ekonomi. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 36 ke 19, pasal 78 Jungto pasal 50 ayat 2, huruf C Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 3.500.000.000 rupiah. Dari dua contoh kasus tadi, bisa dilihat ya teman-teman bahwa terdapat ketimpangan hukum. Kasus korupsi yang meraup 2.250.000.000 rupiah hanya dikenakan pidana 2 tahun penjara dan denda 50 juta rupiah. Terlihat sekali bahwa uang yang dikorupsi lebih banyak 45 kali lipat dari denda yang harus dibayarkan. Sedangkan kasus pencurian kayu manis yang harganya tidak seberapa bagi para koruptor, mereka diancam pidana 5 tahun penjara dan denda 3.500.000.000 rupiah. Mereka mencuri pun karena keterbatasan ekonomi. Lalu, bagaimana mereka bisa mendapatkan uang sebanyak itu jika untuk hidup sehari-hari saja masih susah? Kejadian tersebut harusnya bisa menjadi peringatan bagi pemerintah untuk lebih memperhatikan kesejahteraan rakyat kecil. Terasa agak berlebihan jika harus dipidana 5 tahun penjara. Seharusnya mereka bisa diberi sanksi kerja sosial seperti membersihkan sungai atau memungut sampah di jalanan. Dapat dikonklusikan, apa yang telah dilakukan tidak sesuai dengan hukuman yang didapat. Hal tersebut menjadikan istilah hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas memang benar adanya. Jika hukum yang seharusnya menjadi alat penegak hukum disalahgunakan oleh aparat penegak hukum, maka sejatinya apa guna hukum itu?